Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maryam. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Hafidin dan Ibu Novi. Jadi pada video saya kali ini saya akan menjelaskan 6 aspek yang terdapat dalam prodi pendidikan bahasa Jepang. Pertama itu ada filosofi, kedua ada tujuan pedagogis, lalu yang ketiga itu ada metode pembelajaran, yang keempat ada media pembelajaran, kelima ada model pembelajaran, dan yang keenam ini terakhir ada asesmen pembelajaran. Jadi pertama kita mulai dulu ya dari filosofi pembelajaran. Ya, jadi filosofi pembelajaran dalam prodi pendidikan bahasa Jepang itu ada 3 poin utama. Pertama, menguasai bahasa Jepang. Nah, dalam menguasai bahasa Jepang itu ada 4 aspek, yaitu ada mendengarkan atau kakigino, kemudian yang kedua ada kemampuan membaca atau yomugino, yang ketiga ada kemampuan berbicara itu hanasugino, dan yang terakhir ada kemampuan menulis yaitu kakigino. Dan yang kedua, mempelajari sejarah, kebudayaan, dan kesusastraan Jepang. Jadi di prodi ini kami tidak hanya belajar dasar-dasar bahasa Jepangnya saja, tetapi kami juga harus mempelajari segala kebudayaan yang ada di Jepang. Seperti apa misalnya budaya seiketsu, seiri, seiton, dan lain-lainnya gitu. Juga kami belajar budaya orang Jepang itu seperti menerapkan yang namanya sikap disiplin dan tepat waktu, karena negara Jepang itu terkenal dengan kedisiplinannya. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu tidak hanya belajar bahasa Jepang untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga belajar bagaimana caranya mampu menyalurkan ilmu tentang kejepangan yang kita punya selaku pendidik kepada peserta didik, begitu. Kemudian yang kedua ada tujuan pedagogis. Yang pertama, kita sebagai pendidik harus mampu memahami karakteristik dan potensi dari anak didik, serta mampu memberikan fasilitas yang dapat membantu perkembangan peserta didik dalam belajar bahasa Jepang. Yang kedua, kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang mampu meningkatkan pembelajaran bahasa Jepang dan juga meningkatkan kualitasnya. Yang ketiga, kita juga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan alat penilaian untuk memperbaiki proses dan hasil belajar membahasa Jepang. Yang keempat, di prodi ini kami belajar bahasa Jepang minimal sampai level N3. Nah, jadi di dalam pendidikan bahasa Jepang itu ada 5 level, dengan N5 adalah tingkat yang paling mudah dan N1 adalah tingkat yang paling sulit. Namun minimal ini sampai N3, karena dengan memiliki level sampai N3 ini kita memiliki bekal untuk bisa memiliki pekerjaan di Jepang, baik itu dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan. Kemudian yang terakhir adalah kita jadi memiliki pengetahuan dan menambah wawasan tentang kejepangan, meliputi budaya, sastra, adat istiadat, dan kebiasaan orang Jepang gitu. Jadi diharapkan kita juga bisa meniru kebiasaan baik dari orang Jepang. Kemudian yang berikutnya ada metode yang digunakan dalam pembelajaran di prodi pendidikan bahasa Jepang. Pertama, sudah pasti metode tata bahasa terjemahan. Nah, dalam prodi pendidikan bahasa Jepang, untuk metode tata bahasa ini ada mata kuliah yang bernama Bunpo. Nah, dalam mata kuliah Bunpo ini kita belajar tata bahasa
dimulai dari tata bahasa formal sampai tata bahasa yang non formal. Lalu kita juga belajar menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang atau sebaliknya. Lalu ada metode membaca, ini sama saja seperti pelajaran literasi, jadi kita membiasakan diri untuk membaca teks-teks berbahasa Jepang, baik itu teks paragraf, teks cerita, teks panjang, dan lain-lain. Lalu ada metode menulis. Nah, menulis ini Jepang itu ada ada 4 aksara. Pertama ada hiragana. Hiragana ini huruf aslinya Jepang untuk menulis kosakata dalam bahasa Jepang. Kemudian ada huruf katakana, yang huruf katakana ini digunakan untuk menulis nama-nama dari luar Jepang. Dan yang ketiga ini ada kanji, yang sebenarnya kanji ini merupakan huruf-huruf Cina, tetapi kanji juga digunakan oleh orang Jepang gitu dalam penulisannya. Dan terakhir ini ada romaji. Romaji ini sama seperti huruf Latin pada umumnya, yaitu hurufnya terdiri dari A, B, C, D. Kemudian ada metode berbicara. Nah, metode berbicara ini kalau di prodi pendidikan bahasa Jepang adalah mata kuliah kaiwa. Jadi di prodi ini kita setelah tadi berlatih tata bahasa, berlatih membaca dan menulis, kita juga belajar untuk berbicara dalam bahasa Jepang gitu. Dan terakhir ini ada metode menghafal. Ya, sebagaimana umumnya bahasa itu harus dihafal supaya harus dihafal ya dalam bahasa itu. Lalu terakhir ini ada media pembelajaran yang digunakan dalam prodi pendidikan bahasa Jepang. Jadi media pembelajaran yang digunakan itu ada 5. Pertama ada media buku. Sebentar. Nah, untuk buku ini dalam pelajaran Bumpo kami menggunakan Minano Nihongo. Jadi Minano Nihongo ini adalah buku pelajaran yang digunakan untuk belajar tata bahasa Jepang. Isinya ya seperti ini. Ya, bisa dilihat semuanya ini menggunakan huruf Jepang. Lalu kemudian ada media audio. Nah, media audio ini biasanya digunakan dalam pelajaran Chokai atau pelajaran mendengar. Jadi nanti kami mahasiswa dari prodi pendidikan bahasa Jepang akan mendapatkan lembaran seperti ini. Nanti dosen pengampu akan memberikan sebuah audio dalam bahasa Jepang, di mana kami harus mendengarkan audio tersebut sampai selesai, kemudian mengisi bagian-bagian yang rumpang seperti ini. Ya, bisa dilihat. Lalu ada media visual, di mana media visual ini artinya media gambar. Ini masih sama seperti media buku tadi. Nah, lihat di buku ini ada visualnya. Visual ini membantu kita untuk lebih memahami pelajaran, sebab kata-kata itu kan sulit untuk ditangkap ya. Jadi gunanya gambar ini adalah untuk mempermudah serta membuat mahasiswa itu lebih mudah gitu menangkap maksud dari percakapan tersebut. Kemudian ada media audiovisual, di mana audiovisual ini adalah berupa video. Jadi dosen ini dalam pembelajaran akan memberikan video yang kadang diambil dari media sosial tentang kebudayaan Jepang atau pelajaran bahasa Jepang dalam bentuk video gitu. Nah, dan yang terakhir ini ada media lainnya seperti aplikasi dan juga kamus elektronik, kemudian media sosial, situs belajar, dan lain-lainnya yang dapat membantu pembelajaran di luar perkuliahan. Lalu untuk model pembelajarannya ini kita lebih sering mendengarkan dosen yang berbicara, memberikan penjelasan kepada kita sebagai mahasiswa. Kemudian biasanya dosen hanya memberikan poin-poin pentingnya saja. Jadi nanti mahasiswa sendiri yang akan mengembangkan poin itu. Dan yang terakhir ada asesmen pembelajaran. Nah, setelah tadi dilakukannya metode pembelajaran menggunakan media pembelajaran, tentu diperlukannya asesmen. Nah, asesmen ini adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan kita. Pertama ini ada tes tertulis. Jadi ya sesuai namanya, tes tertulis ini adalah tes di mana kita sebagai mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang akan melakukan namanya ulangan. Nah, ulangannya ini bisa dalam berbagai bentuk ya, bisa pilihan ganda, esai atau ya segitu. Dan
ulangannya ini pun bisa secara tatap muka menggunakan kertas seperti ini, atau lewat digital dengan melewati Gform. Kemudian yang kedua ada tes lisan, yaitu tes wawancara. Ini biasanya dilakukan di mata kuliah KIWA. Jadi di prodi kami ini ada dosen native speaker atau orang Jepang asli. Jadi nanti kami secara mandiri akan berbicara langsung dengan si orang Jepang tersebut gitu. Jadi dosen akan bertanya kepada kami dan kami akan menjawab sesuai materi yang sudah kami pelajari. Dan yang ketiga ini ada bermain peran atau drama. Ini juga sama seperti di mata kuliah KIWA, di mana kami melakukan drama yang menggunakan bahasa Jepang. Nah, di sini yang dinilai itu adalah cara pengucapan, ekspresi, dan penguasaan karakter yang dimainkan. Yang keempat ada membuat esai. Jadi di prodi kami ada pelajaran membaca dan menulis dasar, yaitu dokusaku. Ya, jadi di mata kuliah dokusaku ini kami biasa membuat karangan pendek menggunakan kosakata dan tata bahasa yang telah dipelajari. Dan untuk menulis ini biasanya untuk semester 1 masih menggunakan hiragana dan katakana. Namun menggunakan kanji juga tidak masalah selama mengetahui arti dari kanji tersebut. Yang kelima ada membuat makalah. Nah, kalau untuk membuat makalah ini biasanya tugas akhir khusus mata kuliah Nihon Bunkanjumon atau mata kuliah yang membahas sejarah, kebudayaan, dan sastra Jepang. Jadi dari materi-materi yang kami dapat dari mata kuliah Nihon Bunkanjumon itu, kami ambil salah satu materinya kemudian dibuatkan dalam bentuk makalah. Lalu yang terakhir ada presentasi kelompok. Ya, jadi dari materi yang telah dibahas itu, dosen meminta kami untuk membentuk kelompok dengan anggota yang telah ditentukan. Kemudian dari kelompok tersebut kami melakukan presentasi terhadap materi yang belum atau sedang dijelaskan gitu kepada teman-teman. Lalu ada juga sesi tanya jawab, dan disinilah peran dosen untuk membimbing mahasiswa. Baiklah, jadi sekian video dari saya tentang 6 aspek utama dari prodi pendidikan bahasa Jepang. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.